Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16-19. Dan yang menjadi pusat renungan kita kali ini ada pada ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat ini menyingkapkan hati seorang hamba Tuhan sejati. Hati yang terbakar oleh kasih Kristus, bukan oleh ambisi pribadi. Paulus menegaskan bahwa memberitakan Injil bukan pilihan, tapi panggilan yang wajib dijalankan. Ia tidak melakukannya untuk mencari pujian, keuntungan, atau pengakuan, melainkan karena kasih Tuhan yang telah mengubah hidupnya. Kita hidup di zaman di mana iman sering dianggap urusan pribadi. Banyak orang berpikir, yang penting saya percaya saja, tidak perlu repot-repot bicara soal Injil. Tapi melalui ayat ini, kita diingatkan setiap orang percaya adalah saksi Kristus. Kita mungkin tidak semua dipanggil jadi pengkhotbah di mimbar, tapi setiap kita dipanggil untuk membawa kabar baik lewat hidup, sikap, dan perkataan kita sehari-hari. Paulus juga berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini bukan ancaman, tapi luapan hati yang sadar betapa besar kasih Allah yang telah menebusnya. Ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan, ia tidak bisa diam saja. Iman yang sejati selalu menghasilkan kerinduan untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Namun dalam ayat 19, Paulus menambahkan sesuatu yang luar biasa. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Inilah sikap hati yang seharusnya kita miliki, bukan berasa lebih rohani, tapi siap merendahkan diri demi memenangkan jiwa. Paulus tidak terikat oleh sistem dunia, tapi ia bersedia menyesuaikan diri bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan agar lebih banyak orang mengenal Kristus. Dalam kehidupan kita sekarang, memberitakan Injil tidak selalu berarti berkhotbah di jalanan atau membuat konten rohani. Kadang, itu berarti menunjukkan kasih dan kejujuran di tempat kerja, menjadi teladan di sekolah atau kampus, atau berdoa untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Injil bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang kehidupan yang mencerminkan kasih Yesus setiap hari. Refleksi ini menantang kita untuk bertanya, apakah kita masih punya beban untuk jiwa-jiwa? Apakah kita masih terbakar oleh kasih yang sama yang dulu membuat Paulus rela menanggung penderitaan demi Kristus? Kita dipanggil untuk hidup seperti Paulus, bukan karena ingin dihargai, tapi karena kita sadar hidup ini bukan tentang diri kita, melainkan tentang Kristus yang telah menebus kita.